Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Darajat tahun 2022, di mana saya ditugaskan oleh dosen untuk mewawancarai rekan sejawat yang ada di sekolah SD Negeri 1 Karangayung tempat saya bertugas. Dan saya memilih Bapak sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sediakan, yaitu tentang motivasi belajar peserta didik. Kenapa saya mengambil motivasi belajar peserta didik? Karena di awal pembelajaran itu kami ditugaskan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana motivasi belajar siswa di kelas selama pembelajaran pasca pandemi yang sudah dilakukan dengan tatap muka? Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan pertanyaan Ibu, motivasi belajar siswa setelah masa pandemi ada yang meningkat karena dorongan belajarnya melalui pengalaman dari bermain HP atau gadget, dan ada pula yang menurun karena selama pandemi pembelajarannya itu kurang aktif atau pembelajarannya itu tidak secara tatap muka. Dengan begitu, minat siswa itu menurut saya berbeda-beda, tetapi dengan adanya pertemuan baru dan secara daring, secara keseluruhan anak menimbulkan atau memunculkan minat siswa yang baru untuk belajar. Begitu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa ini berbeda-beda? Terima kasih. Motivasi siswa berbeda-beda itu menurut pendapat saya setelah mengetahui dan melihat kondisi fisik anak, kondisi lingkungan anak, dan situasi belajar anak memang berbeda-beda. Berbedanya itu ada yang motivasinya itu tumbuh dari keluarga, ada yang secara bimbingan dari guru, ada juga yang inisiatif siswa itu sendiri karena ingin maju dan ingin pandai. Begitu menurut saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak sarana dan prasarananya di sekolah terkait motivasi siswa dalam belajar? Terima kasih. Selanjutnya untuk motivasi di sekolah, menurut pendapat saya prasarana dan sarana untuk pendidikan di SD 1 Karangayung itu sudah termasuk memadai dan cukup. Tergantung penggunaannya itu kepada gurunya itu sendiri yang menguasai ICT apa tidak, terus dan pengoperasiannya melalui operator atau mandiri. Dengan adanya ICT yang memadai mendorong siswa juga untuk belajar lebih aktif, lebih inovatif ya. Untuk gurunya itu ada inovatif dan untuk siswanya juga menumbuhkan semangat belajar. Begitu barangkali. Mungkin Bapak begini ya, ada faktor eksternal atau internalnya dalam motivasi belajar peserta didik yang mempengaruhi? Ada? Kalau menurut saya, pendapat saya itu faktor eksternal itu kan dimunculkan atau tumbuhnya itu dari lingkungan keluarga, lingkungan setempat, terus teman sebayanya juga. Kalau lingkungannya itu yang mendukung pembelajaran, contohnya situasi di rumah, mempunyai ruang belajar, ibu dan bapaknya juga mengawasi belajar anaknya secara kondusif, terus interaktifnya juga bagus, terus bimbingan anaknya diarahkan kepada belajar yang sesungguhnya. Terus faktor internal di sekolah, menurut saya kalau faktor internal sekolah SD 1 Karangayung itu
sudah termasuk bagus di lingkungan kabupaten dan di lingkungan kecamatan. Selain didorong dengan sarananya, lingkungannya juga, guru-gurunya juga, ya tenaga pendidiknya itu, menurut pendapat saya itu sudah melebihi bagus gitu ya di lingkungan sekolah, sebab S2-nya juga sudah banyak, terus hampir 80% lebih itu menguasai ICT dengan sempurna. Begitu kalau menurut pendapat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi motivasi ya Pak. Amin. Sarana dan prasarana sudah menunjang. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, apa upaya yang dilakukan guru untuk memotivasi belajar siswa? Mungkin upaya-upaya yang tadi ada kekurangannya, apa upayanya yang dilakukan? Nah, selanjutnya upaya kekurangan ya. Upaya kekurangan yang dilakukan guru itu, misalnya di sekolah itu diadakan perlombaan, lomba seni, apa lomba bidang studi, untuk memotivasinya itu supaya anak itu terdorong, bakatnya muncul juga, terus terdorong untuk menguasai atau untuk belajar di bidang PHBI misalnya, kan diadakan lomba-lomba azan, apa sholat, apa murotal. Nah, sedikit banyak kan mendukung anak untuk maju. Terus literasinya di sekolah juga, agar muncul semangat anak itu dimunculkan juga literasi, misalnya kegiatan pagi sholat duha, apa ngaji bersama, atau istilahnya itu tadarusan, kalau tidak hafalan-hafalan pendek, kalau tidak juga ada juga ya lomba menulis, apa yang mendukunglah di dalam perkembangan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak begitu. Terima kasih Bapak, mungkin pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang telah dijawab oleh Bapak itu dijadikan sebagai bahan referensi saya untuk melaksanakan atau melakukan tugas-tugas selanjutnya. Betul. Nah, jawaban yang dari Bapak itu saya akan gunakan dalam pengembangan hasil eksplorasi penyebab masalah yang akan dilanjutkan juga pada analisis eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas jawabannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.